Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Marani Azhara, absen 35 dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah minat. Yang pertama adalah respon internasional terhadap kemerdekaan atau proklamasi Indonesia. Ada 5 negara yang mendukung dan ada 1 negara yang menolak, yaitu Belanda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Belandanya dulu. Mengapa Belanda menolak proklamasi Indonesia? Karena pada saat itu Jepang baru saja kalah oleh Sekutu, dan karena Belanda merupakan bagian Sekutu, dia jadi merasa bahwa dia masih memiliki hak penuh terhadap Indonesia. Lalu 5 negara yang mendukung proklamasi Indonesia, pertama adalah Mesir. Mesir tidak secara langsung menyetujui proklamasi Indonesia. Ada 2 tahapan, yaitu de facto dan juga de jure. Lalu latar belakang mengapa Mesir mendukung proklamasi Indonesia adalah karena Mesir merasa bahwa Indonesia dan Mesir merupakan saudara sepenanggungan atau senasib, dan juga banyak mahasiswa Indonesia yang pergi ke Mesir untuk mencari ilmu. Kedua adalah negara India. Mengapa India menyetujui proklamasi Indonesia? Karena pada saat India sedang krisis pangan besar-besaran, Indonesia memberikan bantuan berupa bahan makan pokok, yaitu beras, kepada India. Lalu ketiga adalah negara Australia. Selain karena geografisnya yang mendekati Indonesia, negara Australia saat itu juga sedang dipimpin oleh Partai Buruh. Lalu keempat adalah negara Palestina. Negara Palestina cara Palestina memberitahukan bahwa dia mendukung proklamasi Indonesia melalui radio Rusia yang diwakili oleh Sheikh Muhammad pada tahun 1144. Lalu selanjutnya adalah negara Vatikan. Dampak yang terjadi pada Indonesia sangat besar karena negara ini mendukung proklamasi Indonesia, karena mereka merupakan satu-satunya negara Rusia yang mendukung proklamasi Indonesia, dan juga negara Vatikan merupakan negara yang memiliki posisi penting di bagian politik. Lalu kedua adalah materi tentang ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi terbagi menjadi 2 materi, yaitu ilmu pengetahuan teknologi luar angkasa dan ilmu pengetahuan teknologi komunikasi. Ilmu pengetahuan teknologi luar angkasa adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan luar angkasa dengan cara mengambil objeknya ataupun mendatangi objek tersebut. Sedangkan ilmu pengetahuan teknologi Teknologi komunikasi adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, karena komunikasi adalah bagaimana cara kita input dan output suatu masalah atau informasi tersebut. Sedangkan teknologi adalah alat bantu yang mentransfer data-data tersebut dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Materi ketiga adalah materi perang dingin. Mengapa perang dingin dapat terjadi? Perang dingin dapat terjadi karena Uni Soviet dan juga Amerika Serikat merasa bahwa mereka adalah negara nomor 1 di dunia. Mereka merasa saling mengungguli satu sama lainnya. Lalu karena dari kegiatan perang dingin tersebut, negara-negara lainnya memiliki dampak yang besar, seperti perekonomian yang semakin meningkat, lalu ilmu pengetahuan teknologi yang semakin bertambah, isu HAM yang semakin menyebar luas, dan juga dunia yang seakan terbagi 2 bagian, yaitu blok barat dan juga blok timur. Posisi Indonesia pada saat perang dingin itu pada tahun 1161 mereka mencondongkan dirinya ke bagian timur, dan itu memberikan dampak yang besar di Indonesia di bagian persenjataan. Dan pada tahun 1166 kita mencondongkan diri ke blok barat, dan itu membuat perekonomian kita yang semakin meningkat. Selain itu juga Indonesia mempunyai peran penting di ASEAN, seperti Indonesia merupakan penggagas utama terjadinya ASEAN. Indonesia menjadi penggagas utama terjadi kegiatan pentas seni di Asia. Lalu pada masalah utara dan juga selatan, Indonesia merupakan negara yang membantu menengahi permasalahan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.